Perkumpulan penghuni pemilik pedagang di Pusat Perbelanjaan City of Tomorrow atau SITO menolak realisasi Rumah Sakit Siloam dan pemerintah kota atau Pemkot Surabaya untuk menjadikan apartemen di kawasan SITO sebagai tempat darurat guna merawat pasien COVID-19. Sekretaris P4 SITO, Yazid Mualim mengatakan sebanyak 400 pedagang di dalam mal tersebut telah melakukan rapat koordinasi dan bersikap menolak rencana realisasi RS darurat yang akan dilakukan pada bulan ini. Menurutnya, tempat perbelanjaan tidak dapat disejajarkan dekat dengan tempat perawatan COVID-19. Hal itu mereka anggap dapat menurunkan jumlah pengunjung mal. Dasarnya terus terang aja, Pak. Pertama, kita dari awal belum pernah menerima sosialisasi dari yang punya hajat. Dalam hal ini pemerintah kota sama Siloam. Ya, itu yang pertama. Jadi kita kebingungan menerima informasi dari media itu, kok tahu-tahu ada informasi PLT Wali Kota meninjau atau survei ke sini, ya, yang notabene rencananya katanya akan membuat rumah sakit COVID, ya, salah satunya rujukan COVID. Itu yang pertama. Kedua, namanya COVID itu kan penyakit yang kita nggak tahu datangnya dari mana, siapa yang membawa, Pak. Dan ini penyakit ini harus kita hindari, virus ini, Pak. Di jalan saja sudah harus dihindari, ya. Bapak jalan-jalan ke kota Surabaya aja harus menghindari tempat-tempat yang harus melalui protokol kesehatan. Apalagi rumah sakit ini yang meskipun, ya, ini saya tegaskan lagi, rumah sakit ini bukan di area Mall Cito, ya, tolong jangan keliru statementnya. Karena dulu pernah ada dari pemberitaan dari media bahwa Mall Cito akan disulap dari rumah sakit. Itu keliru. Tolong, Pak, ya, digarisbawahi. Tidak pernah ada dari Pemkot juga nggak pernah, dari Siloam juga nggak pernah, dari manajemen Cito juga nggak pernah punya keinginan, punya cita-cita atau menyampaikan bahwa Mall Cito akan disulap menjadi rumah sakit. Yang benar bahwa rumah sakit itu ada di sekitar area Cito, ya, area Lipo itu. Karena ini tempat ini, Pak, ya, gedung yang sebesar ini itu ada Cito Mall, ya, manajemennya itu manajemen Cito. Yang kedua manajemen Arya Duta, ya, itu untuk apartemen. Dan yang ketiga Siloam. Nah, itu. Nah, Siloam itu memang gedungnya terpisah, bukan terpisah jauh, Pak, ya. Jadi ini Cito, ini apartemen, ya. Terus di sini apa namanya? Rumah sakit Siloam itu. Nah, itu, Pak. Ya. Jadi ini kan klasternya klaster ekonomi, Pak, ya. Klaster pusat ekonomi masyarakat, mencari nafkah, orang yang berbelanja di sini kok mau didirikan, ya, yang informasi akan didirikan rumah sakit untuk rujukan COVID. Ya jelas, Pak, ya, itu membuat keresahan kita sebagai penghuni, sebagai pemilik, sebagai pedagang, ya. Rumah sakit belum dibuka saja, ya, belum beroperasi, masih ada wacana, masih ada informasi di pemberitaan, orang itu, customer sudah nggak mau ke sini, Pak. Tanpa COVID aja sudah nggak mau ke sini, masih pikir-pikir, ya. Saya ketemu dengan Pak Trisla ini, kalau nggak berkepentingan saya nggak telah ingin ketemu, Pak, menghindari. Jangan-jangan saya membawa, dia yang bawa, kan? Apalagi ini ada sudah rumah sakit COVID, pasti di situ ada penghuni yang namanya penderita COVID. Dia otomatis customer kan pikir, Pak, ngapain harus belanja di tempat yang berjejeran dengan rumah sakit COVID. Ada Royal, ada TV dan lain sebagainya, ada tempat pembelanjaan yang lain. Ini yang harus diperhatikan, Pak, ya, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kesehatan terhadap kita sebagai penghuni dan pengunjung. Nah, itu, Pak. Dulu zaman Bu Risma tahun 2014 sudah menolak rumah sakit Cito untuk umum yang dikelola oleh Siloam, dan sudah ditolak dengan alasan limbah dan menyatu dengan mal. Kok sekarang apartemen, mal, dan kampung mau dikasih disulap
menjadi wilayah darurat untuk COVID-19. Ini kami tolak. Pusat mencari nafkah dan berbelanja kok mau didirikan rumah sakit rujukan COVID. Jelas membuat keresahan. Customer mikir ngapain belanja dengan tempat yang bersebelahan dengan rumah sakit. Ini yang harus diperhatikan dampak sosial pengunjung. Terangnya, Rabu 3 Februari 2021. Tuntutannya kita tolak. Tolak berarti Pak ya? Tolak. Iya, kita tolak, ya kan? Kita tolak. Akan ketemu audiensi atau bagaimana? Kemarin sudah kita coba ketemu dengan manajemen Cito. Cuman manajemen Cito itu kan nggak bisa memberikan informasi yang detail, Pak, ya kan? Makanya kita jadwalkan akan ada pertemuan atau dialog lagi. Harapan kami ya mewakili teman-teman P4 ini ya, ada dari kami, dari manajemen Cito, dari Siloam ya, dari Pemkot ya. Setahu Bapak, lokasi rumah sakit ini sekitar mall ini tepatnya di mana? Di sebelah barat dari Sebelah barat dari mall ini ya. Tapi berdampingan, ada apartemen, setelah itu rumah sakit. Dan dulu itu kan sudah pernah Pak, rumah sakitnya sudah sebenarnya mendirikan rumah sakit kan 2014 ya. Kita tidak menolak 2014 itu karena rumah sakit ya, itu nggak dampak ininya nggak terlalu besar kan itu kan. Kita terima, tapi belum dikeluarkan izinnya oleh Pemkot ya. Nah, tahu-tahu ini kan sudah berapa? 6 tahun ya, 7 tahun. 7 tahun tahu-tahu kok kita dengar mau ada rumah sakit yang rujukan COVID. Sebelumnya di sana memang sudah ada rumah sakit. Ini belum jalan, tapi belum jalan karena izinnya belum, jadi terbengkalai. Mereka merasa pengelola Cito main belakang dengan para pedagang. Pasalnya pengelola dinilai tidak dapat memberikan kejelasan. Kita kebingungan tahu-tahu ada informasi PLT Wali Kota Surabaya meninjau survei ke sini. Rencananya akan membuat rumah sakit COVID. Kita sudah ketemu dengan manajemen Cito, tapi tidak bisa memberikan informasi detail, tegasnya. Mereka berharap adanya dialog antara manajemen Cito, Pemkot Surabaya, dan para pedagang untuk mencari solusi bersama. Namun mereka tetap bersikeras menolak. Dikonfirmasi terpisah, manajer proyek Siloam Cito Siancu mengatakan dirinya tidak mengetahui terkait penolakan yang dilakukan P4 Mall Cito. Nantinya jika terrealisasi, maka sistem yang digunakan oleh RS Darurat khusus COVID-19 ini sesuai dengan anjuran Kemenkes dan WHO. Di lain sisi, Dinas Kesehatan Surabaya belum mengeluarkan izin operasional RS Darurat Siloam Cito untuk menangani pasien terkonfirmasi COVID-19. Lensa Indonesia.com melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.